sih? Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Kalau udah nggak pakai mikrofon gimana ya? Oke, siap. Kalau ini aman ya. Aku nggak pakai mikrofon ini. Ya, lumayan ya. Oke, sudah ya. Oke, udah. Nggak usah lah pakai mikrofon. Ternyata nggak berguna untuk sementara waktu. Yuk kita doa dulu yang selanjut kalinya, yang kesekian kalinya. Ya Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, harusnya bagusnya pakai mikrofon sih, tapi ya udahlah ya. Oke, ya udahlah ya. Oke ya, siap Mbak Dewi. Entah nanti di tengah kita pakai lagi ya. Oke, teman-teman semuanya boleh tanya aja ya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Oke, aku ulang ya. Ustazah, gimana caranya menahan buang angin saat di Mekah? Kalau tutorial buang angin, menahan angin tentu aku nggak tahu ya kan. Nggak mungkin lah aku jawab tahan nafas, merem, tahan, kan nggak mungkin. Hanya saja kalau teman-teman buang angin, teman-teman bisa ngambil wudhu di bawah apa namanya, di bawah tangga di setiapnya ya. Oke, dipakai aja sah mikrofonnya, bolak-balik pun kurasa guys. Oke, lebih bagus yang pertama. Siap. Baik, gimana guys, udah setengah jam pun ini sibuk dengan mikrofon aja kita. Oke, aku pakai lagi ya. Oke. Mikrofon ya. Perlu 2 jam lagi. Sabar, siap ya. Oke, kira-kira ini gimana? Kalau enggak, aku pulang aja lah guys. Kalau nggak jelas juga, aku pulang aja lah. Nggak jadilah. Oke, aman ya? Oke. Ustazah, oke, aman ya? Siap ya? Aman ya? Siap. Bagus, jelas ya. Ustazah, nikah sama sepupu kalau ibu dan bapak yang adik-beradik boleh. Tapi kalau ibu dan ibu, bapak dan bapak nggak boleh ya. Aman ya? Yuk kita lanjut ya. Oke. Oke. Ustazah, iya. eh, untuk pakai jilbab itu yang bagaimana Zah? Jilbab itu intinya adalah aturannya menutupi dada. Cek sound. Hmm. Oke, jilbab itu adalah intinya menutupi dada ya, teman-teman ya. Ketika dadanya tertutupi itu udah pada akhirnya. Habis wudhu selalu pengen buang angin. Itu kenapa ya? Itu cuman was-was aja Mbak ya. Pokoknya habis ngambil wudhu kok rasa pengen buang angin. Habis ngambil wudhu kok rasa pengen buang angin. Ya itu cuman was-was aja. Coba baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswis ya, kita berlindung kepada Allah dari was-was ya. Kalau wanita udah tidak punya rahim dan sudah tidak haid, tapi pernah ada coklat-coklat di celana, apakah itu haid? Tentu itu tidak. Itu pasti istihadah karena rahimnya udah nggak ada. Apakah boleh sholat sunat suruh di rumah setelah sholat subuh berjamaah di masjid? Kalau sholatnya di rumah setelah berjamaah, nah itu cuma dapat pahala, pahala suruhnya aja, dia tidak dapat pahala haji dan umroh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak harus Mbak Toko, di belakang nggak ada ketentuan ya. Ustazah, suami lagi bertengkar kalau mengucapkan kata aku bunuh engkau. Bagaimana cara kita menanggapinya ya? Kalau memang dia niat, lari aja dari rumah sebentar untuk melindungi diri kita. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong doang ya jangan dilawan. Semakin dilawan semakin egonya naik ya. Oke. Apa mau dimatikan dulu live-nya teman-teman? Kenapa banyak yang masalah dengan suaranya? Apakah aman? Oke, apakah aman? Oke, Ustazah, kalau pas sholat kadang ada angin terperangkap tapi nggak kentut.
Kalau dia di dalam perut doang tidak keluar, itu bukan kentut namanya ya, itu bukan kentut namanya, itu cuman angin di dalam perut aja ya. Aman ya, nggak perlu dimatiin dulu, dimulai lagi nggak perlu ya. Siap. Ustazah, istihadah harus mandi dulu nggak? Mandi di hari ke-15 aja ya. Oke, mandi ke hari 15 aja, hari ke-16, 17, 18 itu teman-teman adalah istihadah. Jadi boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh haji, boleh ya, nggak perlu mati ya, boleh. Ustazah, kalau niat sholat wajib atau sholat sunnah selalu pakai mustaqbilal kiblati? Tidak ya, tidak perlu pakai mustabilal kiblati ya. Haid lebih dari 15 hari adalah istihadah, jadi dihitung haidnya ya. Ustazah, oke, taraweh di masjid sama di rumah sama nggak pahalanya? Ya beda dong. Sholat berjamaah dengan sholat munfarid tentu beda. Ya kalau munfarid pahalanya 1, kalau berjamaah 27 derajat ya. Yang masih kecil keluar dulu, sekarang saya pun aman katanya tuh ya. Oke. Ustazah, oke, awal berdiri karena kaki sakit lalu diganti duduk, nggak apa-apa. Jadi gini, teman-teman sholat berdiri, baru rakaat kedua goyang lututnya, langsung sujud boleh, langsung duduk boleh. Tapi kalau setiap sholat sakit, setiap sholat sakit, setiap sholat sakit, setiap sholat sakit, langsung duduk aja dari awal, nggak apa-apa ya. Ustazah, rakaat pertama lupa baca surat pendek. Oh, ayat pendek nggak wajib, mbak. Ayat pendek itu nggak dibaca pun nggak apa-apa. Cuman kan sayang kita nggak dapat pahala sunnahnya. Ya, kalau lupa langsung ruku nggak apa-apa ya. Oke, di saung sawah ya, mantap. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Bagaimana niatnya? Hadas besar yang mana nih, Pak? Oke, Ustazah, kalau mengucapkan qabil tuh sekali atau setiap baca wirisan dari ijazah ulama, apa itu maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, ayat pendek. Oke, umat Islam boleh nggak Zah merayakan makan tahun baru besok? Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh karena dia cuma penanggalan. Ada yang mengatakan tidak boleh karena dia adalah bagian dari upacaranya orang non muslim. Saran aku jangan, isi dengan muhasabah saja di rumah ya. Oke, Ustazah, di madrasah sekitar ada sholat tarawih berjamaah perempuan semua, tapi imamnya di depan. Nggak ada masalah, perempuan semua, nggak ada masalah. Ustazah, oke, nah sholat berjamaah perempuan semua, nggak ada problem guys. Ustazah, subuh doa kunut tidak hafal. Nggak apa-apa, nggak usah kunut. Kunut itu kan cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi, oke? Apa benar kalau wanita sholat di rumah pahalanya sama dengan berjamaah di musola? Tentu tidak, kecuali dia berjamaah di rumah. Oke, nah contoh misalnya nih ya, kita berjamaah di rumah 27 derajat, berjamaah di masjid 27 derajat juga. Sama aja teman-teman, sama aja, nggak ada masalah itu. Ya hanya saja lebih bagus mana gitu ya. Lebih bagus mana, sholat di masjid atau di rumah? Nah, lebih bagus berjemaah, apakah di masjid atau di rumah ya. Imamnya perempuan di depan sendiri, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, tertinggal maghrib sampai waktu isya, terus maghrib dulu apa isya dulu? Nggak ada ya, maghribnya besok di kodo, tapi itu tetap lalai ya, isya ya. Ustazah, non muslim acara makan-makan di rumah kita, gimana tuh Ustazah? Nggak apa-apa, kan dalam Natalan kan, nggak apa-apa. Boleh nggak orang yang terbaring stroke sholatnya di jamak? Nggak bisa ya. Orang yang stroke itu selalu qaiman keringanannya, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi orang yang sakit keringanannya bukan jamak, keringanannya adalah sholat duduk dan berbaring. Oke. Doa untuk suami meninggal: 1, kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. 2, kirimkan Yasin buat dia. 3, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat, kalau ada sedekah doakan pahalanya buat dia. Yang kelima, kurban atas nama dia, badal umroh, badal haji atas nama dia. Misalnya kita baca Quran nih untuk orang yang meninggal. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan, dan apapun yang teman-teman ingin doakan, itu bisa ya.
Itu bisa ya. Oke, atau ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan suamiku, berhenti malaikat menyiksanya, itu bisa. Kalau pas sakit sholat berbaring haruskah menghadap kiblat? Ya, sholat baring itu kayak gini Mbak ya. Misalnya teman-teman adalah arah kiblat ya. Nah, jadi sholat itu kan bisa miring ke kanan kan. Nah, ini dadanya miring ke kanan gini guys. Nah ya, jadi wajahnya, dadanya semuanya menghadap kiblat. Tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas ya. Nah, nanti dia takbirnya dengan kepala doang boleh. Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, baca dalam hati. Allahu Akbar, atau gerakan jari aja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau dia udah nggak kuat, dia baring, maka kakinya yang ke kiblat. Tadi kan miring ya. Ini kakinya yang ke kiblat. Kalau dia telentang kakinya ke kiblat, kasih bantal sehingga wajahnya ke kiblat. Itu kalau dia stroke atau dia sakit, misalnya sakit vertigo atau dia hamil besar, ini bisa. Nah, cuman selagi dia belum pikun ya. Kalau dia udah stroke, dia udah pikun, nggak wajib sholat lagi. Maka teman-teman kalau mau meninggalkan sholat, pikun dulu ya. Ustazah, gimana kalau Gimana kalau laki-laki sholat di rumah berjemaah? Bagus, nggak ada masalah, dia jadi imamnya. Tetap dapat pahala 27 derajat. Perempuan lebih baik sholat di rumah atau di musola. Perempuan tidak diwajibkan sholat ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Guys, aku curhat dulu. Aku nggak pernah sarapan pagi pakai lontong, lotek, bubur ayam, nggak pernah. Aku selalu pakai sarapan pagi pakai teh energi, madu, kurma, dan shake Herbalife. Tadi aku iseng waktu tutup live, aku bilang, yuk kita sarapan. Aku belilah lotek guys di depan. Ternyata sesak napas aku kalau makan ya. Iya, karena kenyang jadinya. Oke, nah udah gitu ketemu ibu-ibu, foto, telat aku live jadinya. Semua yang makan lontong mau foto, nah ceritanya. Ternyata sesak ya teman-teman ya. Oke, dimaklumi ya guys. Udah bertahun-tahun aku nggak sarapan pagi, aku sarapan pakai shaker high protein, itu yang minuman protein. Sekali aku makan, padahal nggak habis, sesak. Udah gitu fotonya lebih lama lagi dibanding beli lontongnya guys. Nggak usah lah lagi ya guys, besok kayak biasa aja laku. Oke ya, nah kita lanjut ya guys, sesak aku jadi. Oke ya, kita lanjut ya. Nggak kebiasaan aku sarapan pagi. Aku sarapan pagi pakai protein aja biasanya. Tapi tadi iseng aku. Iya kan? Kita lanjut ya. Kalau sholat di rumah suaranya dikeraskan boleh nggak? Nggak boleh ya. Sholat di rumah dikeraskan nggak boleh. Jadi kalau di rumah itu teman-teman sholat itu hanya boleh hanya boleh berbisik saja sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Jadi hanya bisa berbisik saja ya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Ustazah, oke, sholat sambil pejam mata nggak boleh. Mbak coba dengerin aku sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Ada beberapa yang makruh dalam sholat, dalam fiqih sunnah Said Sabik ya. Ya, yang pertama adalah jangan mendongakkan kepala ke atas kalau lagi sholat. Allahu Akbar, jangan ya, itu makruh. Yang kedua adalah jangan menahan kentut dalam sholat. Jadi kentut itu makruh ditahan, lebih bagus dibuang, ambil wudhu lagi. Yang ketiga, jangan menguap di dalam sholat. Kalau menguap itu makruh. Rasulullah juga menguap di dalam sholat, tapi beliau tahan sampai merah mukanya. Kita merah juga, cuman kita buang uapan itu. Kemudian jangan menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke. Kemudian jangan mengantuk di dalam sholat. Boleh sih, makruh hukumnya. Boleh, sholatnya sah, nahan kentut sah ya. Oke. Kemudian menutup mata, menutup bibir sah. Cuman makruh saja. Makruh itu boleh dikerjakan, tapi Allah tidak suka ditinggalkan
tinggalkan lebih baik ya. Ustazah, kalau tidur menghadap ke kanan, tangan kanan yang dihimpit ya, betul sekali. Kalau puasa buat yang pikun, apa harus dibayar fidyah? Ndak. Orang pikun gak wajib sholat, gak wajib puasa, gak wajib fidyah, gak wajib. Ya, jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya ada 4 caranya. Pertama, teman-teman pikunlah secepatnya. Yang kedua, atau gila sekarang juga. Kok sekarang juga sih, salah sih. Ya, atau pingsan sekarang juga, atau kembali lagi ke anak-anak yang akalnya belum sempurna. Life is choice, teman-teman mau pilih yang mana, terserah aja. Pikun nggak ada dosa, ya silakan aja ya. Nggak mau. Oke gitu. Kalau bayar puasa kodo nggak tahu jumlahnya nggak bisa. Hanya bisa diganti kalau tahu jumlahnya yang tahun-tahun sebelumnya. Oke, enggak ya. Nah, oke. Ustazah, nggak mau pikun lah ya. Kalau tawaf kentut, nah nggak ada yang berani nanya kentut selain di live ini. Pas tawaf kentut ya. Kalau ambil wudhu, saya ketinggalan rombongan dong. Gimana solusinya? Mbak, waktu tawaf ada 2 pembimbing. Yang pertama mutawif dari sana, yang kedua tour leader dari sini. Bilang kepada mereka salah satunya, wif atau tour leader temanin saya ke toilet. Dia bertanggung jawab atas ini semua. Kalau tour leadernya baik, dia akan bilang seperti ini, ibu-ibu yang tawaf kentut jangan didiamkan, karena tawaf itu harus suci dari kentut juga. Panggil saya, nanti saya antarkan, nanti bersama saya tawaf melanjutkan. Kalau tiga kali tawaf, nanti dilanjutkan 4 kali lagi. Sementara rombongan yang ramai itu pergi dengan mutawif yang ada di sana. Nanti ketemu saat sholat sunat tawaf ya. Dan gitulah, harusnya diberikan rasa aman kepada jemaah. Harusnya diberikan rasa aman kepada jemaah dengan cara yang seperti itu ya. Ustazah, Oke, kalau kita tidur menghadap ke kanan tapi membelakangi suami, awalnya aja suami juga harus ngadap ke kanan ya, di awalnya aja. Tapi awalnya aja ya guys, jangan sampai pagi kanan terus terjadi pula stroke berjemaah nanti. Kenapa stroke berjemaah? Karena kata Ustazah Nela Luki Kece Badai, tidur ngadap ke kanan. Awalnya doang guys ya. Ustazah, kalau mau puasa sunnah harus keramas dulu kah? Kalau mbak nggak berhubungan badan, nggak haid, ya nggak usah keramas, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau puasa kodo bisa hari apa aja? Everyday boleh ya. Ustazah, kalau pengen punya suami, kalau pengen ketemu suami yang sudah meninggal dalam mimpi, nggak perlu mbak, nggak perlu. Mbak cukup doakan dia, kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin buat dia, gitu kan. Nah, boleh aja. Ya, kemudian kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya, kayak gitu ya. Ustazah, zikir wajib ada bacaan Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Sama aja mbak. Kalau Allahumma gfirli artinya ya Allah ampuni aku. Kalau Rabbi gfirli ya Tuhanku ampuni aku. Rabbi gfirli dengan Allahumma itu sama guys. Yang satu Tuhan, yang satu Allah. Sama aja guys. Oke ya, bingung ya teman-teman ya. Wajar sih. Kadang-kadang aku buat video juga, kadang-kadang Rabbi gfirli, kadang-kadang Allahumma gfirli kan. Padahal itu sama aja. Oke, Ustazah, kalau mau sholat taubat harus mandi sunnah taubat? Enggak juga ya. Apakah ilmu agama disesuaikan dengan perkembangan zaman? Ada yang iya, ada yang tidak. Jadi dalam hukum Islam itu ada yang namanya thawabits, ada yang namanya mutaghayyir. Thawabits ini hukum yang tidak bisa berubah sampai akhirat. Sholat 5 waktu nggak bisa berubah, zakat 2,5% nggak bisa berubah ya. Tapi ada hukum yang mutaghayyir yang berubah sesuai dengan perubahan zaman. Contoh, dulu wanita dilarang ke masjid, sekarang dibolehkan karena sekarang sudah aman. Dulu wanita harus pakai baju hitam putih membedakan diri dari orang Yahudi, sekarang udah boleh pakai baju warna-warni. Dulu zakat pakai gandum kurma, sekarang zakat pakai beras. Dulu orang tukar menukar pakai dinar dan dirham, sekarang udah boleh pakai barcode. Jadi ada hukum yang mutaghayyir, berubah
sesuai perubahan zaman, ada hukum yang sawabit dan permanen, dan ini udah ditentukan dalam ulama fiqih dan usul fiqh. Teman-teman tinggal ngikuti aja, oke? Ustazah, tahajud tidak pakai witir, sayang banget mbak. Witir itu lebih penting dibanding tahajud. Kalau udah deket-deket azan subuh, lakukan 2 rakaat tahajud, mepet banget 1 rakaat witir cukup. Tapi kalau seandainya mepet banget, gak usah tahajud, lebih baik witir saja, oke? Ustazah, mimpi buruk di malam hari, kenyataan atau bunga tidur, nggak usah dipikirkan. Yang penting lakukan. Kalau seandainya teman-teman mimpi buruk, ya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian teman-teman menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah puah puah, isyarat aja. Lalu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain, ya. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa, ya. Aku ulang, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, berikan isyarat meludah 3 kali, isyarat aja, puah puah puah. Lu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk diceritakan akan jadi doa. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, kalau sholat isya sudah witir, apakah setelah tahajud witir lagi? Ya tidak dong, ya. Witir itu hanya boleh 1 kali saja, ya. Nah, teman-teman sholat isya, terus ba'diyah isya, terus witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali saja. Saya sholat witir tiap sudah isya, oke, karena saya selalu ingat jangan sampai meninggal tidak sampai sholat witir, boleh. Kalau sholat apakah boleh pakai mahkota gigi yang dikarankan sama dokter? Apa itu mahkota gigi? Ustazah, kalau mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang mau lulus kuliah, boleh. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini luluslah anak saya, boleh, ya. Waktu witir tuh jam berapa? Ustazah, oke. Behel, bentar ya. Kalau witir itu, coba aku jelaskan witir. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh, ya. Nah, misalnya nih teman-teman udah isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir, boleh. Tengah malam mau tahajud jangan. Terus kalau tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau habis isya tidak witir, teman-teman witirnya tengah malam aja, tahajud dan witir boleh. Witir itu 1 rakaat bisa, 3 rakaat bisa. Kalau 3 rakaat bisa 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi witir 3 rakaat tidak sama kayak sholat maghrib. Kalau maghrib ada tahiyat awal, kalau witir tidak ada tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek, ya. Kalau mau 3 rakaat, 2 dan 1 boleh juga, nggak jadi masalah, ya. Ustazah, mengaji baca latinnya. Jadi begini, baca Al-Quran itu ada 3 hukum. Yang pertama, yang tidak pandai baca Al-Quran wajib belajar sampai bisa. Oke. Yang pertama, yang tidak pandai baca Al-Quran wajib belajar sampai bisa. Oke. Nah, jadi wajib guys, nggak boleh baca Quran Latinnya aja. Quran Latin itu disiapkan untuk teman-teman belajar, bukan agar teman-teman baca Latinnya. Ya, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya sampai bisa. Nanti kalau udah bisa, ya, kalau udah bisa, teman-teman bacanya jadi sunnah, tidak wajib lagi, ya. Ustazah, sholat witir apakah harus pakai kunut? Enggak. Sholat isya dikerjakan tiap tengah malam, jangan.
ya. Ada sebagian orang yang betul dia tahu bahwa Isya itu bisa dikerjakan hingga sepertiga malam. Jadi dia nggak sengaja nggak sholat Isya. Lalu kemudian dia bangun tengah malam, dia Isya dulu baru tahajud, dia gandeng dengan tahajud. Itu boleh kalau sekali-sekali. Tapi kalau dilakukan tiap hari nggak boleh. Karena tabiat sholat Isya itu di awal waktu, sementara tabiat tahajud itu di ujung waktu. Oke, nah bagaimana witir 3 rakaat, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi nggak harus sih, yang lain juga nggak apa-apa. Ustazah katanya di rumah nggak boleh ada foto. Foto itu banyak ulama yang membolehkan, hanya sedikit yang mengharamkan, karena dia bukan hasil imajinasi, dia adalah hasil teknologi, ya. Selagi fotonya itu tidak buka aurat, ya. Ustazah, batas waktu tahajud. Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud kok. Oke. Ustazah, apakah sholat taubat boleh tiap hari? Boleh. Sholat taubat itu boleh dilakukan kapanpun, siang dan malam, ya. Kecuali habis asar dan habis subuh, ya. Ustazah, kalau sholat lupa baca Al-Fatihah, ya harus diulang lagi karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Ustazah, kalau lagi takbiratul ikhram tidak boleh dibarengi niat di dalam hati. Boleh niat dulu baru takbir, boleh niat sekaligus takbir, bebas. Apakah wanita tidak boleh berziarah ke kuburan? Boleh, itu dulu nggak boleh, dulu. Sekarang udah boleh. Apa kata baginda Nabi? Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadruha. Dulu aku memang pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang aku bolehkan, kata baginda Nabi. Saat terbukti waktu Rasulullah jalan di kuburan, ada 2 orang wanita sedang menangis. Rasulullah cuma berkata, bersabar dan bertakwalah kepada Allah. Rasulullah tidak nyuruh dia pulang. Ketika dia tidak nyuruh pulang, maka itu tanda dibolehkan, ya. Ustazah, witirnya dikerjakan setelah Isya, boleh. Sholat Isya dulu, lalu ba'diyah Isya, lalu witir, ya. Air wudhu boleh dilap nggak? Boleh. Walaupun Rasulullah itu memang tidak pernah mengelap air wudhunya. Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tapi tidak semua perbuatan Rasul harus kita ikuti. Tidak semua perbuatan Rasul menjadi sunnah untuk kita. Sama dengan Rasulullah makan 3 jari. Kita tidak harus 3 jari. Rasulullah membiarkan air wudhu ngering di wajahnya. Kita tidak harus demikian. Ingat, tidak semua perbuatan Rasul bisa kita ikuti. Oke, Ustazah, apa boleh ngamanin Al-Jabar tiap sholat? Boleh. Oke, sholat tahajud baca surat pendek bebas, ya. Ustazah, saya baca surat pendeknya itu aja. Mbak, enggak cuman Mbak yang ayat pendeknya itu aja, Mbak. Semua kawan-kawan kita nih, Mbak, ayat pendeknya itu aja, Mbak. Percaya sama aku, Mbak. Mbak harus percaya sama aku. Mereka yang nulis ini masih itu aja ayat pendeknya, Mbak. Tenang aja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nanti rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Kadang-kadang qul huwallahu ahad lagi. Rakaat 1, rakaat kedua idem. Sama, Mbak. Jadi tenang aja, Mbak enggak sendiri. Kadang-kadang mereka mau merubahnya, Mbak, wadduha walaili idza saja. Lupa mereka, Mbak. Ruku Allahu Akbar boleh. Ada yang lupa balik lagi ke kul-kul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lupa mereka ganti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Lupa mereka, Mbak, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baru aman, Mbak, dunia mereka. Jadi begini, sholat bacanya itu aja nggak apa-apa. Cuma ganti-gantilah sedikit, guys. Kan ada ayat kursi, Yasin ayat pertama, Al-Baqarah 2 ayat doang, Yasin 5 ayat doang, kan bisa, Mbak. Berganti alam semesta ini. Tapi kalau teman-teman kul, nah cemana lagi? Iya kan? Aku tidak melarang karena itu ayat Al-Quran. Aku cuma menyemangati, Mbak, bahwa Mbak tidak sendiri, ya. Ustazah,
Oke, gitu ya. Kok Ustazah tahu? Alamak, Jang. Tahulah aku. Aku tahu. Aku aja tahu. Aku tahu teman-teman sekarang lagi nyetrika. Ada yang masukin aku ke kantong, ada yang sambil nyetir, ada yang sambil motoran, ada yang sambil jemur, ada yang pakai headset sambil ngepel, ada yang baring-baring belum mandi pakai daster. Tahu aku. Kayak mana lagi nasibku? Mau aku udah mandi 7 kali pun aku tetap masuk kantong. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Ada yang sambil masak. Oke, sambil ngulek cabe. Ya, sambil duduk. Ya, kayak mana ya kan, guys? Oke. Oke, potong bawang, coba bayangkan. Mau aku mandi pun, mau aku gosok gigi 2 jam pun, nasibku tetap di bawah masak. Ustazah, oke, bolehkah hanya alif lam mim saat sholat? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Nggak masalah. Oke, kalau sejadah yang nggak kepakai, boleh nggak dijadikan keset? Nggak usah. Ya, baju juga jangan dijadikan keset. Itu menyebabkan kefakiran ya. Bagaimana cara tayamum setelah hadas besar? Tayamum luka nggak boleh kena air. Kalau lukanya sebagian, yang sebagian aja nggak usah dikenain air ya. Ustazah, oke. Oke gitu ya. Ustazah, aku yang lagi iris pete, mantap ya. Ustazah, boleh nggak tahajud tapi tidak tidur dulu? Oke, tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol ya. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Yang Allah lebih suka yang afdol, itu aja sih ya. Oke, Ustazah, oke, lagi makan, siap. Bayar fidyah apa harus di bulan Ramadan? Tidak. Boleh sampai Ramadan tahun depan ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud ya lebih afdol tidur dulu. Tata cara mandi besar setelah goif. Apa itu goif? Goib itu apa? Ustazah, bolehkah sholat hajat sesudah subuh? Sesudah azan subuh boleh, sebelum sholat subuh boleh, tapi setelah subuh nggak boleh ya. Azan subuh, setelah itu teman-teman azan subuh, sholat qobliyah subuh, hajat baru sholat subuh boleh. Tapi hajatnya setelah subuh nggak bisa ya. Ustazah, kain batik bolehkah dibuat keset? Boleh. Sebenarnya baju yang udah nggak kepakai itu semuanya dijadikan keset tidak dosa sih, cuma makruh. Itu salah satu yang menyebabkan kefakiran. Puasa Yaumul Bid kapan? Tanggal 2, 3, dan 4. Ini kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat itu puasa Yaumul Bid. Jadi sekarang kita berada di H-2 puasa Yaumul Bid ya. Oke, sholat taubat apa bisa dilakukan kapanpun? Boleh. Sholat taubat salah satu sholat sunnah yang bisa dilakukan siang dan malam ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, sholat subuh doa kunut wajib nggak? Enggak, Mbak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Ustazah, baju sobek boleh nggak dijadiin keset? Menjadikan keset sebagai baju, terbalik pula. Menjadikan baju sebagai keset itu makruh. Makruh. Pengumuman baju bekas, mukena bekas, sejadah bekas dijadikan keset, hukumnya makruh. What itu makruh? Apa itu makruh? Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih bagus. Handuk boleh ya. Oke gitu ya, sama-sama, thank you ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Baju dibakar boleh ya. Ustazah, sholat hajat setelah sholat duha boleh.
Madu akasia berapaan? Nanti jam 9 lewat 10-an aku spill madu akasianya. 2 hari lagi harga madunya naik ya. Ustazah, kalau imam baca surat panjang boleh dan makmum tidak hafal harus menirukan atau cukup dengerin aja. Jadi gini Besti, fokus ya. Jadi gini, baju bekas dipakai keset jangan, buang aja. Jangan jadikan keset. Jangan di sini tidak berdosa ya. Jangan di sini adalah makruh saja. Artinya Allah tidak suka itu. Oke. Jadi gini, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Aku ulang. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca ayat Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Gitu ya. Oke, handuk dijadikan keset enggak masalah. Yang enggak boleh itu baju. Baju ya dijadikan kain lap ya. Oke. Ustazah, oke, sholat boleh nggak pakai celana dalam? Nggak usah pakai celana dalam kalau sholat, kalau lagi keputihan, ya, ya, ya. Jadi pokoknya baju apa yang tegak dari bawah ke atas, daleman luaran jangan dijadikan keset, menyebabkan kefakiran. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji, boleh dibuang aja. Kalau baju bekas sama, mau bekas baju orang, mau bekas mantan, ya jangan dijadikan keset. Boleh teman-teman, tapi itu makruh, Allah tidak suka, ya. Oke. Oke, heboh nih tentang keset. Woi, baju yang kita pakai dari atas sampai ke bawah, daleman dan luaran, jangan dijadikan keset. Makruh, tidak sampai berdosa, tapi menyebabkan kemiskinan atau kefakiran. Buang aja, kasih orang. Ya, dibakar boleh. Oke, ya, heboh semua. Sama keset lap dapur nggak boleh, ya. Oke, gitu ya. Tapi kalau handuk nggak masalah ya. Oke, ya Allah baru tahu. Oh iya kak, kalau nggak salah itu udah ada loh VT-nya dari aku, nggak apa-apa ya. Jadi baju dari atas ke bawah jangan dijadikan keset. Boleh dibuang aja. Kalau handuk jadi keset boleh. Jangan dijadikan alat dapur juga. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu menyebabkan kefakiran ya. Nanti aku bikin lagi lah videonya ya. Oke, lah dapur juga nggak boleh ya. Oke, Ustazah, teman-teman semuanya hari ini sehat selalu di sana ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga Allah mudahkan ya teman-teman semuanya ya. Oke, siap ya Mbak Yayan ya, siap Mbak Noto, Mbak Putri ya. Mbak Vina, Mbak Nani, iya siap Mbak Gami ya, Mbak Aulia, Mbak Ella ya, Mbak Yuni, Mbak Tini. Baik teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya ya. Oke, siap ya. Nah, Robbi zidna ilman, siap Bunda Rosa affiliate. Wow, semoga lancar. Jadi top kreator afiliator ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Teman-teman yang mau nanya boleh tanya aja ya sambil kita ngobrol santai di sesi 1 ini. Semoga belajar kita subuh-subuh ya. Kalau anak kuliah belajarnya 8.30. Nah, kalau kita belajarnya jam 6, subuh pecah ya. Oke, siap. Mohon diulang Ustazah tentang sholat witir. Boleh ya. Siap ya, sambil aku mulai, sambil aku jawab boleh ya. Sambil teman-teman nyetrika silahkan ya. Aku mulai dulu ya. Pertanyaan pertama tentang bagaimana cara sholat witir. Witir itu hukumnya sunnah muakkad, Mbak Eli, Mbak Eli pula ya. Witir itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi sunnah mendekati wajib.
Sementara tahajud itu sunnah biasa, tarawih itu sunnah biasa. Kedudukan witir lebih tinggi dibanding semuanya. Bahkan Rasul pernah bersabda bahwa jangan tinggalkan oleh kalian tiga perkara, sholat duha, witir, dan puasa yaumul bid. Nah, untuk sholat witir itu dikerjakan sepanjang malam dari habis isya sampai azan subuh ya, dari habis Isya sampai azan subuh. Dan kemudian kalau mau habis Isya boleh sholat Isya dulu, ba'diyah Isya lalu witir. Tengah malam boleh tahajud tapi nggak boleh witir lagi. Atau tidak sholat witir setelah Isya, tengah malam tahajud dan witir boleh. Bisa dikerjakan 1 rakaat, bisa dikerjakan 3 rakaat. Kalau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nah jadi rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat satu, 2, dan 3 semuanya pakai tahiyat awal. Atau mau 1 rakaat boleh, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, bangun pagi enak, tidur lebih nyaman karena ustazah nggak live-nya kemalaman. Benar, teman-teman kita nggak live malam lagi untuk malam, kita live-nya berubah menjadi habis maghrib di tempatku di jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Tergantung kondisi azan di tempatku ya. Karena azan di tempatku itu sangat lambat ya. Nanti aku tutupnya setelah lewat Isya sedikit di tempatku. Sehingga jam 9, jam setengah 9 teman-teman udah bisa istirahat dengan tenang ya. Jangan main-main lagi ya kan. Istirahat biar bangun tidurnya seger dan tahajudnya juga enak ya. Oke, Ustazah, nenek dari ibu punya adik laki-laki kakek. Nah, anak kakek ini nikah nenek dari ibu punya adik laki-laki kakek. Punya adik laki-laki kakek. Nenek dari ibu punya adik laki-laki kakek. Ini maksudnya apa nih? Adik laki-laki kakek ini siapanya ini? Anak kakek ini nikah sama anak ibu. Apa maksudnya? Wallahu a'lam bishawab ya. Anak laki-laki kakek ini aku yang kurang paham ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Nah, ntar ya. Gimana urutan sholat taubat, tahajud, hajat? Bebas aja. Yang mana yang dulu nggak ada masalah ya. Ngapa mic-nya gitu lagi ya? Ya bebas aja teman-teman ya. Sholat taubat, hajat, tahajud, hajat, taubat bebas aja. Sholat isya boleh lanjut witir 1 rakaat, boleh tapi ba'diyah isya dulu dong ya. Sholat isya lalu ba'diyah isya lalu baru witir ya. Oke, sekarang gimana suaranya? Udah oke kan? Kalau witir digabung dengan sunnah ba'diyah isya 2 rakaat plus 1 boleh nggak? Bukan digabung, beda-beda kan. Sholat isya dulu, ba'diyah isya baru witir 1 rakaat kan. Oke gitu ya. Di Batam kecepatan tidur Zah jam 9. Iya. Tapi kan bangunnya bisa lebih awal, setidaknya seger kan. Ustazah, apa bisa baca Al-Quran? Kecuali kalau aku di luar kota, itu baru lain cerita ya. Ustazah, selesai sholat baru ada yang kasih tahu arah kiblat. Nah, jadi kalau salah kiblat itu gimana? Dia ada dua gitu kan ya. Nah, kecuali kalau di luar kota sekali boleh lah ya. Tapi kita coba dulu lah ya, habis maghrib coba dulu lah, bisa berubah. Kita analisa ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau kita lupa rokaat pula. Kalau kita salah arah kiblat dalam sholat nih, salahnya nih bukan setelah sholat nih. Dalam sholat kita salah, ternyata kiblatnya ke sana. Kita nampak di lantai ternyata kiblatnya ke sana. Maka kita tinggal putar arah aja tanpa perlu mengulang sholatnya. Nah atau temannya bilang, woi kiblat kamu salah, putar aja badannya tanpa perlu mengulang kiblatnya, mengulang sholatnya. Tapi kalau seandainya, iya Mbak Yayan, udah selesai sholat, baru tahu kiblatnya salah, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah kalau kita tadi berusaha untuk kalau kita udah berusaha untuk mencari arah kiblat maka sholatnya tidak perlu diulang. Tapi kalau nggak ada usaha boleh diulang selagi ada waktu sholatnya ya. Oke, Ustazah kalau lagi sholat kucing duduk di sejadah masalah nggak ya? Enggak. Ya, tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan, tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri, naik dia ke kepala kita, bawa tegak, ruku, nggak apa-apa. Oke, bulu kucing itu nggak najis tapi najis yang dimaafkan. Lagi haid boleh nggak ikut zaroh? Apa itu zaroh? Kalau kurang dikit dari kiblat bisa dimaklumi, karena sebenarnya sholat itu bukan menghadap kiblat,
tetapi dia menghadap Ka'bah. Ya, jadi mau dari sisi manapun yang penting dia menghadap ke Ka'bah itu bisa ya. Oke, teman-teman, apakah suara aku jelas? Jelas ya, kok ada yang bilang putus-putus ya. Boleh nggak kita satu ya ke Masjidil Haram maksudnya, bukan ke Ka'bah. Salah aku ya. Sholat itu menghadap ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah. Ya, ke Masjidil Haram. Jadi geser dikit nggak apa-apa. Masjidil Haram kan luas. Ya, bukan ke Ka'bah. Kalau ke Ka'bah susah menentukan titiknya. Makanya ada dalil fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Intinya selagi dia ke Masjidil Haram itu masih aman ya. Kalau kita kajian hipnoterapi, apakah efek badan drop? Saya punya anxiety. Aku belum bisa tentukan apa hukumnya karena aku nggak tahu faktanya. Apa itu kajian hipnoterapi? Kajian ceramah agama atau bagaimana tuh maksudnya? Kalau hipnoterapi doang aku tahu. Apa bisa baca Al-Quran untuk orang tua yang telah meninggal? Bisa. Ya Allah, saya baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya dan seterusnya. Apa bisa? Oke, boleh nggak sedekah subuh dikasih suami, suami sakit nggak kerja? Silahkan. Zakat aja boleh dikasih ke suami, apalagi cuman sedekah. Kalau mau sholat pasti ngerasa kentut, dak dikduk setiap mau sholat. Hati-hati, itu adalah was-was. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urut tumata." Saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya bukanlah kentut kalau cuman dak dikduk doang. Bukanlah kentut kalau cuman was-was doang. Bukanlah kentut kalau sumbernya cuman perasaan doang. Hati-hati, was-was itu dari setan. Kalau teman-teman cuman merasa kentut itu bukan kentut. Tapi kalau secara nyata ada yang keluar disadari itulah kentut. Jangan was-was ya. Lanjutkan nanti kebiasaan jadi was-was. Saya sering haid 4 hari, berhenti haid lagi. Maksimal 15 hari haid, hari ke-16, 17, 18 itu adalah bagian dari istihadah yang dibolehkan sholat, dibolehkan puasa dan tawaf. Aku sering sholat di mobil kiblatnya nggak tentu, ya jelas. Sholat di mobil, pesawat, di plane, kemudian di kereta, di mana arah mobil di situ arah kiblat. Ba'diyah maghrib sunnah muakkad atau sunnah biasa? Sunnah muakkad. Ustazah, oke, ada berapa aja sunnah muakkad? Coba ditulis lagi buat teman-teman kita yang baru ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Pagi Mbak Soleha, oke? Ya, 2 rakaat setelah subuh, setelah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ya, itu hukumnya sunnah muakkad. Aku sudah sematkan, tinggal teman-teman screenshot aja ya. Oke, gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ustazah, dosa nggak masih suka nangisin ibu yang udah meninggal? Nangis nggak apa-apa, tapi konversi nangis itu dengan doa. Lagi ingat ibu, ambil Quran, baca Quran sambil nangis nggak apa-apa. Lagi misalnya kita dalam kondisi ingat ibu, kemudian sedekah, ambil uang, sedekah atas nama dia. Baca Yasin, kirimkan atas nama dia. Sholawat, kirimkan atas nama dia. Gitu kan? Nah, sehingga dia bisa ini dengan baik ya. Oke, Ustazah malam nggak live lagi. Malam kita live habis maghrib ya guys. Habis maghrib di tempatku ya, bukan di tempat teman-teman ya. Karena habis maghrib di tempatku itu lama. Ya, jadi habis maghrib nanti aku berhentinya lewat isya sedikit di tempatku. Dengan harapan teman-teman nggak kemalaman tidurnya. Karena kalau kita mulai jam 8, kita tutup jam 10 itu udah jam 12 di waktu Indonesia Timur, udah jam 11 di waktu Indonesia Tengah. Aku mempertimbangkan teman-teman yang pengen bangun tahajud, udah ngantuk-ngantuk, udah ketiduran. Ya kan, biar kita lebih cepat istirahatnya. Gitu yang ketemu sama aku habis maghrib ya. Oke, gitu ya. Menurut jadwal di tempatku ya. Nah, jadi lebih kurang pakemnya 6.30 waktu Indonesia Barat ya. Supaya teman-teman bisa lebih cepat istirahatnya, ini udah evaluasi aku
Aku pertimbangkan untuk kemaslahatan kita bersama, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman enak tidurnya kan enak bangunnya, ya kan? Nah, udah jam 11 malam, ya kan? Nah, siap, ya. Oke, Ustazah, jadi habis maghrib di tempatku, nanti lewat isya sedikit aku tutup, baru kemudian kita istirahat, ya. Batas tahajud jam berapa? Batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, maka masih bisa tahajud. Atau orang ngaji-ngaji di masjid itu masih bisa tahajud, ya. Oke. Ustazah ketawanya lain dari yang lain? Iya. Nanti malam lain lagi bentuk ketawaku. Pagi beda, sesi kedua beda. Coba aja nanti hadir, lihat ketawaku sesi kedua. Agak beda sedikit dia. Ustazah, oke gitu ya. Aman ya guys. Ustazah, dalam baca Al-Waqiah separuh aja boleh nggak sayang? Al-Waqiah kan pendek aja. Bacalah setiap mau tidur atau setiap habis subuh ya. Jadi pagi kita tetap 2 sesi, kan sering juga ketemu aku, nggak ketemu maghrib, ketemu pagi kan. Ustazah niat 4 rakaat sebelum zuhur gimana Zah? Karena yang saya tahu 2 rakaat. Jadi kalau mau 2 rakaat boleh aja atau mau 4 rakaat boleh. Kalau mau 4 rakaat boleh dua-dua, boleh. Siap Mbak Nursiah, boleh dua-dua. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat, 2 karena Allah. Ya, jadi dua-dua lebih gampang. Batas Isya jam berapa? Isya tuh waktunya panjang, sepanjang malam. Tapi jangan dibiasakan telat sholat Isyanya ya. Nah, karena tabiat sholat Isya di awal waktu. Jangan pula jam 9, jam 10 atau nanti digabung dengan tahajud. Jangan ya. Oke, bolehkah VT dijadikan status WA? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah diupload ke YouTube atau ke platform lainnya ya. Sholat rawatib sama tahajud lebih utama yang mana? Rawatib dan tahajud, rawatib dong, rawatib qobliyah, sunnah muakkad, tahajud sunnah ghairu muakkad. Cuman kelebihan tahajud itu adalah, sholat yang sangat mustajab doa-doa kita, itu kelebihannya ya. Saya dijauhi keluarga karena sering mengingatkan dan buat status, tentang apa Mbak statusnya? Coba, terputus tuh ibu 3 anak. Kalau baca Al-Kahfi nggak sampai habis nggak apa-apa, latihan dulu ya. Al-Kahfi itu dibaca dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Dia kan banyak kan, berapa lembar, wajar kok kalau belum terbiasa. Tapi pelan-pelan dibaca seharian kan bisa ya. Oke, kalau sujud tapak tangan harus nyentuh sejadah, yang harus nyentuh sejadah itu 2 pelipis nih, nggak boleh tersentuh benda yang bergerak ya. Ustazah, oke, saya dijauhi keluarga karena sering mengingatkan dan buat status tentang riba. Oh, yang penting nggak niat menyindir seseorang, nggak apa-apa buat status aja. Yang tersinggung ya karena merasa saja. Ya, yang penting kita tidak tujuan menyinggung seseorang ya. Hadis tentang kirimkan Al-Fatihah ya jelaslah bahwa Mbak Bungurin idza mata benu Adam ketika meninggal Bani Adam faqra khataman minal Quran li ahli hatamkan Quran buat dia. Kalau nggak bisa baca jantungnya Al-Quran fa illam tastati faqra ummul Quran Al-Fatihah. Ada dalilnya itu Mbak, nggak usah khawatir. Boleh nggak sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam? Kalau siang boleh. Duha 4 rakaat 1 kali salam boleh. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam boleh. Kalau sholat hajat dilakukan siang boleh 4 rakaat 1 kali salam. Sholat taubat kalau dilakukan siang 4 rakaat 1 kali salam. Nah kalau 4 rakaat 1 kali salam dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek membedakan dari sholat fardu. Kalau sholat fardu pakai tahiyat awal, sholat sunnah 4 rakaat langsung tidak pakai tahiyat awal. Sholat fardu ayat pendeknya cuma 1 dan 2, sementara sholat sunnah kalau 4 rakaat 1, 2, 3, 4. Pusing, udahlah dua-dua aja ya. Ustazah, kalau terlambat sholat subuh, bolehkah qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu sholatnya, boleh. Tapi kalau waktu sholat subuhnya udah mau habis, fokus kalau sholat subuh aja ya. Ustazah,
Bagaimana cara menghadapi anak yang berani sama orang tua? Kasih reward, kasih hukuman kalau dia terlalu berani. Ya, kalaupun enggak, ya teman-teman booster dengan doa. Apa doa anak soleh? Robbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Aku merasa bosan dan capek lelah dengan penyakit yang aku rasa. Berdosa enggak? Kurang tepat. Harusnya kalau Mbak sakit, itu sabar dalam sakit, Mbak mendapatkan banyak, dosa-dosa Mbak berguguran. Aku punya almarhum bapak, usia meninggal 70 tahun, 40 tahun bapakku sakit-sakitan. Ya, lahir kami 4 orang adik-beradik nggak pernah digendong. Ya, lahir anak pertama sakit 2 tahun, lahir anak kedua sakit 5 tahun, lahir anak ketiga sakit 4 tahun, lahir anak keempat aku anak terakhir sakit 4 tahun. Jangankan menggendong, mendekat aja nggak boleh. Karena bapakku sakit diabetes, kakinya beberapa diamputasi. Artinya apa? Sakit itu ketika kita tabah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Aku rasa belum ada lagi orang yang aku kenal yang sakitnya separah dan selama bapakku sakit. Belum ada. Aku mau mendekat, awas, 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 bapak sakit. Pesantrenku nggak jauh dari sini, cuman 17 kilometer dari tempatku. Tapi 5 tahun aku nggak dikunjungin oleh bapakku. Bayangkan sakitnya gimana. Hanya 17 kilometer. Aku kuliah nggak di Papua, nggak di kuliah pula, kuliah aku di Jawa ya, kuliah nggak di Papua, nggak di mana-mana, hanya kuliah pesantren. Pesantren aku itu nggak jauh dari rumah ya, itu binaan Darun Najah Jakarta ya. Itu 5 tahun nggak dikunjungin, nggak usah mikir jauh kayak mana sakitnya coba, bayangkan. Aku rasa belum ada lagi orang yang sakitnya separah bapakku yang aku lihat ya, yang bisa bertahun-tahun nggak keluar rumah. Ya, dan belum ada lagi istri yang aku lihat sesabar makku merawat bapakku sampai meninggal. Jadi jadikan itu pelajaran buat kita semuanya gitu ya, bahwa, sakit itu kalau kita tabah itu akan meringankan, sakit-sakit kita ya. Sama dengan ini ya teman-teman ya, sampai di ujung kakinya sakit kan diabetes kan guys, amputasi jari-jarinya kan guys. Sampai di depan mataku selama, waktu aku libur di pondok itu bapakku minta parang guys, tahu parang nggak? Yang buat buat motong itu. Dia bilang, "Ambilkan parang itu Nak." "Itu apa Bapak?" "Bapak mau potong kaki Bapak nih." Saking sakitnya di ujung kakinya guys, dia mau potong sendiri di lututnya. Coba bayangkan sakitnya itu gimana. Ngeri nggak? Ngeri guys, setiap hari begini, nggak tidur, ngerasa sakit setiap hari begini. Segala obat dicoba, segala sampai emakku ngontrak di samping rumah sakit. Nggak ada orang yang kayak gitu. Sakitnya separah apa sih sakit teman-teman? Sampai emakku ngontrak di rumah sakit. Karena bapakku berbulan-bulan di rumah sakit. Nah, itu dia maksudnya ya. Ini aku cerita supaya teman-teman nggak merasa sendiri gitu ya. Nggak merasa sakit sendiri, ada yang lebih parah lagi dibanding teman-teman gitu kan. Oke, Ustazah, apa hukumnya kalau anak ngurus ibunya yang lagi sakit? Bagus ya, bagus ya. Oke, di balik kesuksesan Ustazah ada kesedihan yang tersembunyi. Oh iya, bapakku sakit lama. Cuman alhamdulillah ketika aku tamat S2 ya, S1, 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 S2, selama S2 bapak masih sakit. Selama S2 bapak masih sakit, kemudian, S3, dari S2 aku udah kerja, S3 di situlah aku senangkan bapak sampai akhir hayatnya. Baru kita senangkan dia, kita ajak dia kemanapun, kita ajak dia ngapa-ngapain gitu ya, kita kita umrohkan dia sekenyang-kenyangnya dia, kita berangkatkan dia, sampai akhirnya dia nggak sanggup lagi. Dia udah nggak sanggup lagi, ya kan. Nah, akhirnya nggak mau lagi pergi. Akhirnya aku terus yang pergi dengan emak. Tapi kan dia udah merasakan. Nah, itu sembuhnya setelah kami udah dewasa, udah besar semuanya baru dia sembuh, ya. "Ustazah, ibu saya minta baju bekas saya kasih yang baru, apakah berdosa?" Ngaji basuh bekas nggak apa-apa kok, nggak masalah ya. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Aku nggak pernah digendong bapakku guys. Digendong gitu nggak pernah guys. Kayak mana mau digendong orang kakinya aja sakit guys. Ya kan, dalam kamar ujung-ujung kakinya udah kecil segini guys. Sekali dia sembuh kan sakit 4 tahun, sehat 2 tahun. Kayak gitu guys. Sakit lagi 5 tahun, sehat setahun doang. Itu kan keluar rumah tuh ya guys, nyasar. Coba bayangkan. Nyasar. Nyasar keluar karena bangunan tuh udah berbeda bentuknya. 5 tahun di dalam rumah. Nah, nggak ada yang separah itu sakitnya. Kurasa lah ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah yang ternyasar. Bapak kalau keluar nyasar, itu pun dia tidak
tidak sembuh total ya guys. Nah, tidak sembuh total tapi tetap dia kerja sambil dia tetap di kedai, kakinya kayak gitu dia tetap jualan. Nah, pakai telepon doang nanti mak yang bantu jualan kayak gitu. Suami istri kerja bareng. Ustazah, apa hukum suami yang nggak suka dengan keluarga istri? Kebencian semuanya adalah batil, sebuah dosa, ya kan? Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau pinjam uang di koperasi riba nggak? Oh iya, tergantung Mbak. Sebenarnya koperasi dalam agama Islam nggak ada masalah sih. Itu syirkah. Yang paling payah itu zaman sekarang ini adalah yang paling payah ini zaman sekarang ini adalah kadang-kadang koperasi itu dia kayak bank, ada ribanya. Coba dilihat aja ya. Mama istri setia, ya aku aja salut dengan mamaku. Salut banget guys, tidak pernah berpaling guys. Nggak pernah aku lihat emak aku tuh aneh-aneh ngerawat bapakku. Misalnya kan yang namanya suami sakit kan kadang-kadang hati ini kan guys pengen ditemani gitu kan. Nah, tapi dia enggak guys, setia saja. Sama bapak itu salut aku sih. Ya pas meninggal pun sampai meninggal pun dia temani guys. Sampai detik terakhir meninggal itu. Beliau temani terus dengan segala ketabahan dan kesabarannya. Jadi orang dulu emang setia-setia ya guys. Terakhir bapak aku meninggal itu yang sering aku cerita, itu pun baru diceritain mama aku kemarin waktu jalan-jalan. Baru diceritain kemarin, makanya aku nggak cerita sama teman-teman kan, aku kan baru cerita baru kan soal bapakku yang meninggal itu. Nah, apa hukumnya kalau sholat ngelirik-ngelirik? Ngelirik apa nih, Mak? Itu di mobil tuh waktu jalan-jalan kemarin, guys. Kan sebagian teman-teman tahu ya aku semanen sama keluarga ya. "Nak, sholat ngelirik gimana, Nak? Sholat ngelirik makruh, Mak." "Kenapa, Mak?" "Ah, jadi, Nak," katanya ditanya ke aku, "Waktu bapak kamu meninggal, ini baru Mama cerita ya, Nak," kata dia. "Semua kami baru tahu." "Apa maksudnya, Mak?" "Waktu bapak kamu mau meninggal, Mak waktu tahajud kan meninggalnya tuh di jadwal menjelang azan subuh. Bapak bilang, 'Tahajud lah, Mak, Bapak mau tidur dulu,' gitu kan. "Iyalah, Pak, iyalah, Pak, Mama tahajud dulu," gitu. Nah lalu, setelah itu dia sholat, tapi ngelirik guys. Takut nih bapak lewat gitu karena udah parah gitu, udah dingin kakinya dia ngelirik, dia lihat bapak, mama lihat bapak, kakinya dilurusinnya sendiri. Padahal selama sakit nggak pernah tuh kakinya lurus. Dilurusinnya sendiri, akhirnya mak cepet-cepet nak sholat kata dia. Setelah mak selesai sholat, mak lihat anaknya, mak lihat bapak udah giniin sendiri tangannya. Kayaknya dia udah pasrah mau meninggal. Terus mama giniin tangannya, dia giniin lagi, mama giniin, dia giniin lagi. Nah dipanggil tuh dokter. Akhirnya mama bilang, maaf lahir batin kalau ada selama ini dalam merawat mama salah, anak-anak dalam merawat salah. "Hah?" katanya dan bapak pergi. Nah seperti itu kan guys. Jadi, luar biasa orang dulu itu kan. Nah biaya sekolah ustazah, nah alhamdulillah orang tuaku itu walaupun dia sakit sebelum dalam proses dia tetap kerjakan bapakku buruh, tetap ada gaji buruh. Buruh itu kan ada ILO guys ya. Bapakku nggak sekolah, makku nggak sekolah. Organisasi ILO itu tetap ada gaji guys. Walaupun sepanjang bapakku kerja dan makku kan jualan di rumah. Walaupun bapakku sakit kan dia duduk jualan, cuman nggak bisa keluar ya pakai tongkat, pakai kursi dia jualan. Jadi tetap menafkahi mak dengan cukup gitu kan. Cuman kebetulan alhamdulillah kuliahku S1, S2 aku beasiswa. Nah S3 aku biaya sendiri. Lulus beasiswa tapi aku nggak ngambil karena nggak mau keluar negeri. Lulusnya waktu itu di Brunei. Jadi S1, S2 aku ngambil beasiswa, S3 aku sendiri kayak gitu. Ada yang nanya biaya kuliah dari mana? Bapaknya sakit-sakitan gitu ya. Tetap kerja guys, mereka tetap kerja, tetap jualan. Orang ngantar barang, mereka jualan. Ya malam bapak, pagi mama, kan tetap bisa duduk kan. Kayak gitu kan guys. Nah seperti itu. Nah jadi tetap bisa biayain pesantrenku. Cuman waktu aku pesantren kan lagi krismon kan. Lagi krismon kan, lagi bangkrutnya tapi bisa bangkit lagi. Nah gitu. Cuma S1, S2 aku kebetulan beasiswa. S3 aku lulus beasiswa di Brunei, tapi kan aku kerja di sini nggak bisa ninggalin kerjaanku, ninggalin jamaah juga nggak bisa. Akhirnya aku komitmen kuliah di sini, biaya sendiri. Seperti itu. Nah, waktu S3 bapak aku udah angkat tangan. Nah, tapi walaupun beasiswa aku tetap dikasih ini ya guys, oleh bapakku ya. Bapakku tetap pengen nguliahin aku waktu itu, tetap dikasih itulah ya, dikasih uang juga beasiswanya buat aku. Oke, gitu ya. Ustazah, gitu aku jadi cerita loh. Ya, semoga bermanfaat ya guys. Maksud aku cerita itu bahwa aku pengen teman-teman ya
kayak gitulah, semoga lah ya, nggak mudah itu jadi mereka itu nggak mudah. Jadi mereka tetap kerja, ada uang sedikit-sedikit mereka beli sawah, uang dikit-dikit mereka beli sawah di kampung, kayak gitu. Jadi tetap bisa sekolahin anak, kayak gitu. Ya, Ustazah bagaimana cara mengatasi amin amin ya, semoga jadi pembelajaran ya. Nggak ada itu, meninggalnya terakhir cuci darah, udah bolong di sini, udah bolong di sini, udah bolong di sini, kayak gitu. Karena kebanyakan minum obat diabetes sepanjang hidupnya. Kan ginjal jadi kena kan guys, iya kan? Nah meninggalnya endingnya ginjal. Kayak gitu. Itulah, sabar guys, mereka itu sabar. Aku kan anak paling kecil kan guys, aku tidur sama emak bapakku kan guys. Setiap emakku tahajud aku tahu guys doa-doanya, karena dia suaranya dibesarkannya guys. Aku nggak pernah tidur, gitu. Ya Allah sembuhkanlah, suamiku, sakitnya dia ya Allah, sembuhkan ya Allah, kayak gitu guys. Bertahun-tahun pula dia berdoa, nggak juga Allah sembuh-sembuhkan, nggak putus asa pula mama berdoa. Nah kayak gitu guys. Kalau kita mungkin nggak juga sembuh, udahlah ngapain doa gitu kan ya guys. Nah tapi nggak juga putus asa. Masya Allah ya. Kayak gitulah orang-orang dulu ya guys. Orang-orang dulu tuh setia luar biasa. Sabar banget mereka. Oke, sorry ya aku jadi cerita sesekali ya guys. Maaf ya, semoga bermanfaat ya. Kita jawab lagi pertanyaan ya. Ya sakit gula tuh menahun, apalagi gula basah kan. Udah nggak ada, udah diamputasi juga. Ustazah, bagaimana cara mengatasi sikap suami yang sering iri dengan kelebihan istrinya? Ini nggak boleh. Banyak masyarakat kita suka cerita, semoga bermanfaat ya. Banyak masyarakat kita yang selalu secara nature itu menilai perempuan harus di bawah laki-laki. Salah itu. Emangnya Khadijah siapa? Khadijah siapa? Ya, Khadijah siapa guys? Khadijah itu jauh lebih kaya dibanding Rasulullah, biasa-biasa aja dia. Semapan apapun kita, aku bukan Khadijah Bang, tenang aja lah gitu kan. Tapi nangis jadi nangis. Ya kayak gitulah terjadi. Jadi, Khadijah itu siapa? Tapi Rasulullah selalu memberikan nafkah kepada Khadijah, tanpa, Khadijah meminta dan tidak pernah mengambil uang Khadijah kecuali Khadijah memberinya dan meminjamkannya dengan diganti. Nah itulah ya. Oke gitu ya. Amin 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 ya. Iya kami nggak pernah digendong bapak guys. Ya waktu kecil-kecil ya. Ya ada sembuhnya sih tapi sakit lagi gitu. Ada sembuhnya tapi sakit lagi, sakit 2 tahun sakit lagi kayak gitu. Oke, ibu masih ada, mak masih ada, ya. Oke, bapak baru meninggal kan, baru beberapa bulan yang lalu. Ustazah, iya siap Mbaknya ya, iya setia, uang tuh ya bareng-bareng, pokoknya uang tuh selalu kasih tepat, yang mau make ya make, yang make ya make, gitu. Uang tuh bareng-bareng karena kan jualan ya kan. Jadi nggak pernah masalah uang, aku nanya, "Mak pernah nggak selama ini sama bapak masalah uang?" "Nggak pernah Nak, kami nggak pernah masak-masakan uang, uang tergeletak aja di situ, ada pakai pakai, ada yang mau ditabung ya kita tabung, cuman dua-duanya hobi menabung." Nurun ke anaknya, nurun ke semua anak-anaknya. Kedua-duanya tuh hobi menabung dan tidak karena pikirannya itu kalau dia sakit nanti gimana, takutnya gitu terus, kalau dia sakit gimana, kalau dia sakit gimana, kalau dia sakit gimana, jadi dia nabung, kalau dia sakit gimana gitu. Nah ada ketakutan akan masa depan, disitulah sebab mereka itu nggak boros. Ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan itu yang membuat mereka itu sederhana terus. Aku berempat, aku anak paling kecil. Oke ya. Nah, bapak itu, kayak gitulah. Nah, jadi kayak gitulah ya, cerita panjang kali ceritaku. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat, 1 kali salam dikerjakan malam boleh nggak? Sholat sunnah 4 rakaat dikerjakan malam. Kalau sholat malam kayak lail masna masna. Ya, sholat malam itu dua-dua. Itu bagusnya dua-dua ya, teman-teman ya. Nah, dua-dua ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah. Kata BPMKG Ustazah masih muda. Niat sholat witir 1 rakaat Arabnya, usolli sunnatan witr rakaatan lillahi ta'ala ya. Ya semoga cerita ini ada hikmahnya ya teman-teman ya. Itu aja sih. Semoga ada hikmah. Teman-teman boleh ATM, amati, tiru dan modifikasi. Buat aku juga, pelajaran aku juga.
"Ustazah, kalau aku disakiti itu gimana?" Tenang aja, Mbak, ya. Kalau kita disakiti orang dan selalu dia menyakiti kita, maka Umar bin Khattab pernah berkata, "Tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau." Karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Kurangi urusan dengan dia, jangan juga pantau-pantau kondisi dia, skip aja, dia udah jatuh nggak ya, dia udah 7 lungkal nggak ya, dia udah masuk jurang nggak ya, mobilnya udah hilang nggak ya, nggak usah. Habis energi kita untuk itu dan tidak juga perlu membuktikan ke dia bahwa kita baik-baik aja dengan dia hianati, nggak usah ya. Nggak usah ya, dengan dia hianati kita, kita nggak usah ngomong-ngomong banyak hal, kita cukup buktikan kehebatan kita, kesyukuran kita kepada orang yang support dengan kita ya. Bagaimana kalau menyakiti suami? Suami sering banget nyakiti, selagi dia bertanggung jawab boleh bertahan. Dengan syarat ngomong nggak usah terlalu banyak dan siapkan ruang sendiri untuk kita kalau perlu tenang. Entah taman depan rumah, entah satu ruangan yang bikin hati kita lebih nyaman kalau ada konflik, supaya kita tidak selalu berbantah-bantahan dan seterusnya. Perkelahian itu ada karena bantahan, kalau nggak dibantah nggak akan ada perkelahian ya. Misalnya nih orang ngomongin kita atau orang menghujat kita nggak bantah, mana ada perkelahian. Perkelahian itu muncul karena ada perlawanan. Jadi nggak usah melakukan perlawanan, fokus buktikan bahwa kita baik-baik aja mau diapain pun sama dia. Oke, Ustazah, oke, nah gitu ya. Berarti selama ini saya salah sholat witir. Karena saya niat bahasa Indonesia ucap niat witir 3 rakaat. Nggak apa-apa Mbak, pakai itu nggak masalah Mbak ya. Oke, Ustazah, bagaimana usahanya supaya kita istiqomah dalam ibadah? Istiqomah itu konsisten. Ciri-cirinya adalah risau kita kalau kita tinggalkan. Risau kita kalau kita tinggalkan itu istiqomah. Caranya mulai dari hal yang kecil guys ya. Mulai dari hal yang kecil guys ya. Misalnya sholat tahajud. Pengen istiqomah tahajud. Mulai dari 2 rakaat dulu guys. Ya 2 rakaat dulu aja ya teman-teman. Nah, jadi deket-deketkan dulu azan subuh, terus lakukan sampai kita risau meninggalkan. Iman lagi turun, paksakan sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau berarti kita udah istiqomah. Seperti itu. Sedekah subuh 2.000 aja terus 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 sampai kita risau tinggalkan. Kalau kita udah risau berarti kita udah istiqomah ya. Mulai dari hal yang kecil apapun itu ya. Oke, pengen olahraga ya naik sepeda 15 menit dulu. Jangan langsung 3 jam, lutut sakit besoknya jual sepedanya. Kan gitu kan? Nah mulai dari hal yang kecil ya. Oke, Ustazah kalau sholat witir jam berapa? Sepanjang waktu malam ya. Dari habis isya sampai azan subuh ya. Sholat isya, ba'diyah isya, witir. Tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali saja. Batas witir adalah azan subuh. Witir itu 3 rakaat atau 1 rakaat, boleh 3, boleh 1. Kalau 3, oke, kalau 3 ya, kalau 3 apa ya, kalau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir, 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Reksadana pasar uang boleh Mbak, cari yang syariah. Ketika reksadana itu pasar uangnya syariah, dia akan meletakkan uang kita pada instrumen investasi syariah. Boleh dibeli reksadana pasar uang, reksadana campuran juga boleh, saham juga boleh, tapi cari yang syariah ya. RDPU ya, RDPU boleh ya. Ajarkan anak-anaknya kalau mau investasi di RDPU ya, sekedar latihan. Walaupun returnnya nggak terlalu besar, tapi setidaknya tidak mengurangi kadar uang kita ya. Ustazah, bolehkah 1 kambing untuk haul 2 orang? Boleh, nggak masalah ya. Saya umur 8 tahun tapi belum akikah. Oh, nggak apa-apa. Akikah itu pada usia 7, 14, 21 hari sunnah muakkad ya. Nah, kemudian setelah itu hukumnya sunnah biasa ya. Apa itu istiqomah? Tetanggaku. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu tetanggaku, guys. Istiqomah itu adalah tetanggaku. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu nama teman kantorku. Istiqomah itu nama teman kuliahku. S1, S2, S3 aku punya nama teman istiqomah ya. Nah, istiqomah itu adalah
Lakukan sesuatu terus menerus sampai kita risau meninggalkan, itu istiqomah ya. Oke. Itu istiqomah. Aku live terus, sekali nggak live aku risau. Teman-teman lihat mukaku terus di live, sekali nggak live teman-teman risau. Kita tahajud terus, sekali nggak tahajud kita risau. Kita sholat sholat zuhur, sholat 5 waktu terus, sekali nggak kita kerjakan kita risau. Itu adalah istiqomah. Canda ya guys. Itu tante gue. Oke ya, tetap bertahan. Malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Karena hal iman itu yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan ya. Oke gitu ya. Oke, katanya ada hadis sekarang harus investasi emas. Ya, investasi banyak, peer to peer lending, kemudian Oxford, FR, SR, kemudian RDPU, reksadana, banyak investasi. Kalau mau belajar boleh 2 tahun ke depan kita belajar dari sekarang, pahamnya baru 2 tahun. Gitu boleh, ada investasi yang nggak boleh, ada yang beresiko, ada yang enggak, ada yang sangat resiko, ada yang minim resiko, ada yang nol resiko, high risk, high return. Kalau mau belajar 2 tahun dari sekarang, tapi udah usah lah belajar investasi itu, ya kan? Nah, biarlah itu makanan anak muda aja ya. Investasi itu boleh, investasi itu bahkan harus. Selama kita tidak bisa membuat uang bekerja buat kita, selama-lamanya kita akan bekerja buat uang. Oke. Ustazah, kalau kita masih sehat, boleh nggak bayar kafarot lebih memilih ngasih makanan fakir miskin? Nggak boleh Mbak, ya oke gitu ya, nggak boleh ya. Ustazah, ROKOK apakah membuat doa kita tidak diijabah? ROKOK itu dia hanya sampai kepada makruh tahrim, makruh yang mendekati haram ya. Zah mukanya bersih mulus, enggak juga, ada jerawat di sini sekarang sedikit, agak nakal dia. Oke, nggak terlalu mulus kok. Nah, nggak tahu nih kenapa nih, alergi entah apa. Oke ya, Ustazah, apa hukumnya adopsi anak karena saya udah menikah 15 tahun? Silahkan, nggak ada masalah. Nanti tinggal disusukan aja sama adik kandung mbak, adik kandung suami supaya dia jadi mahram buat kita. Ustazah, boleh nggak sholat baca ayat kursi? Boleh, nggak jadi masalah. Ayat kursi itu kan bagian dari ayat Al-Quran, ya kan? Nah, gitu ya. Oke, Ustazah pakai skincare? Oh iya dong, aku pakai skincare. Aku nggak pernah pakai bedak sudah 8 tahun. Oke, Ustazah, apa hukumnya puasa di luar syariat Islam? Contoh puasa putih, puasa berturut-turut di luar Ramadan. Tidak, puasa putih itu puasa Yaumul Bid ya. Itu nanti hari Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Jumat, Sabtu dan Minggu ini kan hari Selasa nih. Jumat, Sabtu dan Minggu itu puasa Yaumul Bid. Bukan di luar syariat, puasa Yaumul Bid itu puasa puasa syariat Islam. Yang tidak boleh itu puasa Idris, Nabi Idris yang kita pakai. Puasa terus sepanjang waktu, sepanjang tahun itu baru haram, oke? Tapi kalau puasa Daud boleh. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Boleh. Ya, tapi puasa Daud itu adalah puasa adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah verifikasi atau validasi boleh kita lakukan ya. Ustazah, kalau haid boleh puasa nggak? Alam aja. Oke, kalau haid tidak boleh berpuasa. Kalau haid tidak boleh berpuasa ya. Ujungnya tapi aku haid terus. Terusnya berapa lama? Kalau haidnya hanya 7 hari jangan berpuasa. Kalau haidnya cuma 15 hari jangan berpuasa. Tapi kalau haidnya di atas 15 hari gitu ya. Di atas 15 hari, hari ke-16, 17, 18, 19 itu namanya istihadah. Jadi batas haid itu cuma 15 hari ya. Oke. Oke, 15 hari. Setelah itu hari ke-16, 17, 18 itu istihadah. Oke. Nah, istihadah itu boleh sholat, boleh puasa. Oke, oke, jangan puasa kalau haid ya Mbak. Oke, risau aku makanya aku bilang ala majang, risau aku. Oke ya, Ustazah, riyadhah itu apa? Riyadhah itu artinya latihan. Semua latihan itu riyadhah. Ya teman-teman Car Free Day, olahraga, senam itu riyadhah, latihan fisik.
muhasabah diri, latihan meningkatkan iman, itu riyadhah juga. Intinya riyadhah itu latihan, tergantung kalimat itu ditempatkan pada waktu yang mana, ya. Kita olahraga riyadhah juga, "Ila aina anti?" Kau kemana? Riyadhah, saya pengen olahraga, itu riyadhah juga. Olahraga hati juga itu riyadhah, yang mana ini? Di hati dengan riyadhah zikir atau riyadhah olahraga naik sepeda? Jadi riyadhah itu kalimat tergantung kepada di mana dia ditempatkan, ya. Ada nggak puasa mutih yang makan serba putih? Nggak ada, ya. Kalau sedang haid, apakah doa kita diijabah? Tetap diijabah, ya. Oke. Oke, kalau rodo itu tempat Rasulullah dimakamkan, ya. Mantan rumahnya Sayyidatina Aisyah. Kalau rodo, kalau ridho itu ridho Allah. Kalau rada itu nama tetanggaku. Ustazah, kalau lagi sholat pas ruku kelihatan jari kaki tutupi saja. Ya, oke. Beli sawah dan kebun apakah itu termasuk investasi? Ya jelas, itu namanya hard aset. Sawah, kebun, ruko, rumah itu namanya hard aset. Tapi kalau yang namanya emas, kemudian obligasi syariah, surat berharga negara syariah, saham syariah, peer to peer lending syariah, itu namanya liquid asset. Nggak ada wujud tapi uangnya ada, investasinya bertumbuh, atau soft asset